Selingkuh dengan bos, wanita ini jatuh miskin. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Afifa, seorang wanita berusia 27 tahun, telah lulus kuliah sekitar 3 tahun yang lalu dan kini bekerja di sebuah perusahaan besar. Saat ia memulai proses melamar pekerjaan, ia menghadapi persaingan ketat dari berbagai kandidat berprestasi, membuatnya merasa sedikit kesulitan. Namun dengan kegigihan dan kemampuannya, Afifa akhirnya diterima dengan posisi yang lumayan. Merasa bahwa ia telah mencapai pencapaian yang memuaskan. Di tengah kesibukan pekerjaan, Afifa menjalin hubungan dengan Fauzan, kekasihnya yang juga bekerja dalam divisi yang sama dengannya. Kehadiran Fauzan seringkali membuat mereka berdua bersama di tempat kerja. Hubungan mereka pun menjadi buah bibir di kalangan rekan kerja dan bos mereka, sehingga bos mereka memberikan peringatan agar mereka tidak mencampuri urusan pribadi dengan pekerjaan, demi menjaga fokus dan kinerja yang baik, agar tidak berdampak negatif pada hasil kerja dan produktivitas perusahaan. Afifa dan Fauzan menerima nasihat bos mereka dengan bijak. Mereka berdua berusaha keras untuk memisahkan urusan pribadi dan profesional. Mereka belajar untuk membedakan antara hubungan pribadi dan pekerjaan, sehingga tidak ada gangguan yang merugikan dalam lingkungan kerja. Meskipun terkadang sulit untuk memisahkan antara emosi dan tugas profesional, Afifa dan Fauzan sering mendukung dan memahami pentingnya menjaga profesionalitasnya dalam bekerja. Dengan tekad dan komitmen untuk tetap fokus pada pekerjaan, Afifa dan Fauzan berhasil menyeimbangkan hubungan mereka dengan tugas-tugas kerja. Mereka belajar untuk menghormati batas antara kehidupan profesional dan pribadi, sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam kedua aspek tersebut. Keberhasilan mereka dalam membedakan antara cinta dan karir menjadi bukti bahwa mereka mampu mengatasi tantangan dan menjaga keseimbangan yang baik dalam hidup mereka. Afifa menatap cermin, wajahnya muram. 3 bulan sudah berlalu sejak ia memulai pekerjaan ini, dan rasa tidak puas mencengkram hatinya. Ia melihat teman-temannya yang bekerja di posisi yang sama, menikmati hidup dengan bebas. Mereka bisa jalan-jalan kemana saja, makan di restoran mewah, membeli baju baru tanpa harus memikirkan beban. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Gumam Afifa. Matanya berkaca-kaca. Ia ingat saat pertama kali menerima gaji. Ia langsung membagi sebagian besar untuk adik-adiknya. Kebutuhan mereka selalu menjadi prioritas. Sementara kebutuhan pribadinya seringkali terabaikan. Ia kerap mengalah, memilih untuk makan sederhana, menahan keinginan membeli baju baru, demi memastikan adik-adiknya memiliki cukup uang untuk sekolah dan kebutuhan lainnya. Aku sudah berkorban banyak, batin Afifa. Suaranya bergetar. Tapi kenapa aku masih merasa terkekang? Afifa teringat kembali saat-saat ia harus menahan rasa lapar karena uangnya habis untuk membeli sepatu baru untuk adiknya. Saat ia harus menahan keinginan untuk membeli buku baru karena uangnya sudah habis untuk membayar biaya sekolah adiknya. Saat ia harus bekerja lembur demi mendapatkan uang tambahan untuk membeli obat adiknya yang sedang sakit. Kapan aku bisa merasakan kebahagiaan? Tanya Afifa pada dirinya sendiri. Ia merasa lelah dengan beban tanggung jawab yang begitu berat. Lelah dengan rasa tidak puas yang terus menghantuinya. Ia ingin merasakan kebebasan, merasakan kebahagiaan seperti teman-temannya. Aku harus melakukan sesuatu.
Tekad Afifah matanya berbinar. Ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ia harus bangkit, harus berjuang untuk meraih kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Afifah menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Ia akan mencari cara untuk keluar dari keterpurukan ini. Ia akan mencari cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa bahagia, bisik Afifah. Matanya memancarkan tekad yang kuat. Afifah duduk merenung, memikirkan langkah apa yang perlu ia ambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan dirinya. Ia merasa tertinggal dari beberapa temannya yang sudah meraih kenaikan jabatan, sementara dirinya masih stagnan. Afifah mulai mencari tahu apa syarat-syarat yang diperlukan untuk naik jabatan dan apa langkah yang harus ia ambil untuk mencapainya. Dengan tekad yang kuat, Afifah memutuskan untuk fokus pada beberapa hal yang dianggap penting untuk naik jabatan. Pertama, kinerja yang baik. Afifah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, memaksimalkan hasil kerjanya dengan penuh dedikasi. Kedua, tanggung jawab. Afifah tidak pernah mengabaikan tugasnya, bahkan jika itu berarti bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan, karena ia percaya bahwa hari esok tidak selalu menunggu. Afifah juga sadar akan pentingnya kemampuan dan kompetensi, pengalaman kerja, pendidikan dan sertifikasi, kemampuan kepemimpinan, reputasi, dan etika kerja dalam meraih kenaikan jabatan. Ia berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas dirinya, serta membangun reputasi yang baik di lingkungan kerja. Namun meskipun ia telah menerapkan hal-hal tersebut, Afifah masih merasa ragu apakah itu sudah cukup untuk mendapatkan kenaikan jabatan yang diinginkan. Afifah merasa frustasi dan terbebani dengan pemikiran bahwa teman-temannya tampaknya lebih mudah dalam meraih kenaikan jabatan. Ia merasa bahwa prosesnya tidak semudah yang ia bayangkan, dan mungkin ada hal-hal lain yang perlu ia pelajari atau lakukan untuk mencapai tujuannya. Namun, Afifah tidak menyerah. Ia memilih untuk terus berjuang dan belajar, serta tetap percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, Afifah siap untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam perjalanan karirnya. Meskipun ia merasa tertinggal, Afifah yakin bahwa dengan kerja keras, kesabaran, dan ketekunan, ia akan berhasil mencapai tujuannya dan meraih kenaikan jabatan yang ia idamkan. Afifah menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang. Ia sudah memutuskan untuk menanyakannya langsung kepada manajer Arit. Rasa penasaran dan kekecewaan yang selama ini menggerogoti hatinya harus terjawab. Ia melangkah menuju kantor manajer Arit. Dengan hati-hati membuka pintu dan menunduk hormat. "Permisi Pak," sapa Afifah, senyumnya sedikit gugup. "Silakan Afifah," jawab manajer Arit, tatapannya ramah. Afifah mendekat, duduk di kursi di depan meja kerja manajer Arit. Di atas meja sebuah namtek bertuliskan Arit, manajer, terpasang dengan rapi. "Ada apa Afifah?" tanya manajer Arit. Nada bicaranya hangat. Afifah menghela napas, mencoba untuk tenang. "Pak, saya ingin bertanya tentang kenaikan jabatan," katanya, suaranya sedikit gemetar. Manajer Arit mengerutkan kening. "Kenapa Afifah? Apakah kamu ingin mengajukan permohonan kenaikan jabatan?" "Sebenarnya saya ingin tahu Pak, kenapa saya belum naik jabatan. Saya pikir kinerja saya cukup bagus selama ini. Saya selalu menyelesaikan tugas dengan baik, tidak pernah melanggar peraturan, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan.
Jelas Afifah, matanya berkaca-kaca. Manajer Arit terkekeh pelan. Afifah, kamu iri dengan teman-temanmu yang naik jabatan ya? Afifah menggeleng cepat. Bukan begitu Pak, saya hanya ingin tahu apa yang harus saya lakukan agar bisa naik jabatan. Manajer Arit tersenyum. Afifah, kenaikan jabatan itu tidak hanya ditentukan oleh kinerja yang bagus, ada banyak faktor yang dipertimbangkan, seperti pengalaman, kemampuan kepemimpinan, dan keputusan dari pihak HR. Keputusan dari pihak HR? Tanya Afifah bingung. Iya Afifah, pihak HR memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang layak untuk naik jabatan. Mereka akan menilai potensi dan kemampuan karyawan secara keseluruhan, termasuk kinerja, pengalaman, dan sikap. Jawab manajer Arit. Afifah terdiam, matanya menatap kosong pada meja kerja manajer Arit. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang rumit. Ia bekerja keras, berusaha memberikan yang terbaik, tetapi ternyata masih ada faktor lain yang menentukan nasibnya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanya Afifah, suaranya lirih. Manajer Arit menepuk bahu Afifah. Tenang Afifah, teruslah bekerja dengan baik. Tunjukkan potensi dan kemampuanmu. Jangan pernah berhenti belajar dan berkembang, dan percayalah, kesempatan akan datang pada saat yang tepat. Afifah mengangguk. Hatinya masih dipenuhi rasa kecewa. Ia terdiam sesaat, kemudian bangkit dari duduknya. Terima kasih Pak, katanya, matanya berkaca-kaca. Sama-sama Afifah, jawab manajer Arit tersenyum lembut. Tapi saya punya solusi terbaik untukmu, khusus untukmu seorang. Manajer Arit menatap Afifah dengan keinginan tersembunyi. Afifah mengernyit, tidak mengerti yang dimaksud sang bos. Ia dengan penasaran bertanya dan beliau menjawab. Istri saya sudah 2 tahun kerja di luar kota. Saya sedikit merindukan momen-momen itu. Afifah tersenyum mendengar cerita manajernya. Namun bukan itu yang diinginkan dari manajer Arit. Bisakah kamu gantikan tugas istri saya? Saya jamin kamu akan naik jabatan setelah melakukannya dengan saya. Tentu terkejut diberi tawaran seperti itu. Tapi Afifah juga bimbang. Ia meminta waktu kepada manajer Arit tentang apa yang beliau janjikan dan apa yang harus Afifah lakukan untuk menebus itu. Apalagi Afifah memiliki kekasih yang satu perusahaan dengannya. Jangan sampai ia mendengar tawaran dari bosnya ini. Afifah keluar dari ruangan manajer Arit. Langkahnya gontai, ia masih merasa bingung dan kecewa. Namun ia juga bertekad untuk terus berusaha dan membuktikan kemampuannya. Ia akan terus belajar, terus berkembang, dan terus berjuang untuk meraih impiannya. Seminggu telah berlalu sejak Afifah memutuskan untuk mengambil jalan pintas menuju karirnya. Keputusan yang berat yang menggerogoti hatinya setiap malam. Namun wajah ibunya yang pucat pasi sangat menceritakan kesulitan ekonomi dan impiannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi adik-adiknya menjadi pendorong kuat. Hari ini, manajer Arit mengajaknya ke rumahnya. Rumah mewah yang selalu ia lihat dari kejauhan. Kini terasa begitu dekat. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar. Afifah, aku tahu ini sulit, tapi aku janji akan membantumu. Bisik manajer Arit, matanya menatapnya dengan penuh makna. Afifah hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca, ia mencoba untuk bersikap tegar mengingat tujuannya. Ia harus kuat dan ia harus berhasil. Di dalam kamar yang dipenuhi aroma parfum mahal, Afifah merasakan tubuhnya menegang. Ia mencoba untuk menolak, namun tangan manajer Arit yang kuat menariknya semakin erat. Ini hanya untuk karirmu Afifah, ini hanya untuk karirmu Afifah. Jangan pikirkan yang lain, ucap manajer Arit. Suaranya terdengar lembut namun penuh otoritas. Afifah memejamkan mata.
Air matanya mengalir deras. Ia merasakan tubuhnya seperti kayu yang dipaku, tak berdaya. "Aku akan tetap mencintaimu, Afifah," bisik manajer Arit mencium keningnya lembut. Afifah hanya bisa terdiam, hatinya hancur berkeping-keping. Ia mencoba untuk fokus pada tujuannya. Namun bayangan kekasihnya yang selalu menemaninya dalam suka dan duka terus menghantuinya. 2 bulan berlalu, Afifah merasakan beban yang semakin berat. Ia harus berpura-pura bahagia di depan kekasihnya, sementara hatinya tercabik-cabik. Ia harus berhati-hati menjaga rahasia ini agar tidak terbongkar. Suatu hari Afifah dipanggil ke ruang rapat. Keputusan kenaikan jabatannya telah diumumkan manajer Arit dengan tersenyum puas. Matanya berbinar-binar. "Selamat Afifah, kamu pantas mendapatkannya," ucapnya. Tangannya meraih tangan Afifah. Afifah hanya bisa tersenyum kecut, hatinya terasa kosong. Belum sempat Afifah membalas ucapan selamat dari bosnya, seorang wanita datang langsung menampar pipi kirinya. Dalam hati terjadi ledakan yang membuatnya terdiam. Bibirnya keluh dan matanya membelalak. Ini tak seperti yang ia bayangkan. "Bisa-bisanya kamu mendekati suami saya untuk naik jabatan," cerit wanita tersebut sambil menunjuk-nunjuk Afifah. Afifah duduk, merasa malu yang luar biasa. Pihak HR yang masih berada di ruang rapat saling bisik-bisik. Mereka langsung sadar mengapa tiba-tiba manajer Arit mengusulkan Afifah agar naik jabatan. Ternyata ada sangkut pautnya dengan menggoda sang bos. Tidak bisa menyangkal ini memang benar adanya yang dilakukan Afifah. Ia meremas kedua tangannya sambil tetap menunduk. Karena kekacauan ini, manajer Arit menenangkan istrinya sambil menjelaskan beberapa hal mengenai Afifah. Sedangkan Afifah, ia tidak jadi naik jabatan. Bahkan ia mendengar hendak dipecat lantaran termasuk pelanggaran aturan perusahaan. Alhasil Afifah diminta keluar ruangan selama mereka berdiskusi. Entah bagaimana, begitu Afifah keluar ruangan, sudah ada karyawan lain yang memandangnya sinis seolah menghakimi. Mereka tahu apa yang terjadi di dalam, bahkan mungkin mendengar semuanya. Di antara karyawan yang berkerumun, ada Fauzan, kekasih Afifah salah satunya. Ia menghampiri Fauzan, menangis di hadapan laki-laki tersebut, menumpahkan semua yang ia pendam selama di ruang rapat. Namun reaksi Fauzan menambah rasa sakit hati yang meradang di dada Afifah. Kekasihnya meninggalkannya begitu saja, bahkan tanpa sepatah kata pun. Afifah merasa dunianya runtuh saat kekasihnya, Fauzan, meninggalkannya tanpa sepatah kata setelah kepergok selingkuh. Penderitaannya bertambah ketika sekretaris manajer Arit menyampaikan bahwa Afifah dipecat dari pekerjaannya, membuatnya kehilangan sumber penghasilan dan stabilitas hidupnya. Afifah merasa bingung dan terpuruk. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan hati yang berat, Afifah membawa barang-barang pribadinya keluar dari kantor. Rekan kerjanya yang dulunya menghormatinya, kini tidak lagi memperlihatkan rasa hormat. Membuat Afifah merasa terasing dan sendirian. Tanpa ada yang peduli, Afifah pulang ke rumah dengan langkah yang berat, menghadapi masalah yang semakin bertumpuk di depannya. Di rumah, Afifah disambut oleh penagih hutang yang menagih pembayaran hutang orang tuanya. Afifah yang tidak memiliki uang sebanyak itu berjuang untuk menjaga kestabilan keuangan keluarganya. Ia meminta penagih hutang untuk memberinya waktu, sementara ia mencari solusi untuk masalah keuangan yang semakin membelit. Afifah bertemu dengan kedua adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Dengan terseduh-seduh ia meminta agar kedua adiknya untuk tidak melanjutkan sekolah karena tidak punya biaya. Awalnya kedua adiknya menolak, namun mereka akhirnya memahami kondisi keluarga mereka dan memilih untuk mendukung keputusan Afifah. Mereka berdua tidak lagi berangkat sekolah, menyadari bahwa situasi keluarga mereka membutuhkan perhatian lebih dari sebelumnya.
Untuk mengatasi masalah keuangan, Afifah menjual rumah peninggalan orang tuanya. Uang yang dihasilkan dari penjualan rumah tersebut direncanakan untuk membayar hutang orang tuanya dan membeli rumah yang lebih murah. Namun, masalah tidak berhenti setelah rumah terjual. Afifah masih menghadapi kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari, membuatnya merasa lebih miskin dari sebelumnya. Afifah menyesal karena kurang bersyukur dengan kehidupan yang dimilikinya sebelumnya. Kehilangan segalanya membuatnya menyadari pentingnya bersyukur atas apa yang dimiliki dan menghargai setiap momen kehidupan. Meskipun menghadapi kesulitan yang besar, Afifah tetap berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan masalah satu persatu. Dengan harapan bahwa suatu hari nanti, keadaan akan membaik dan kehidupannya akan kembali stabil dan sejahtera.